Perlahan tapi pasti, kira-kira inilah yang bisa menggambarkan soal upaya Ayu Ting Ting yang belum juga mau membuka secara jelas sosok buah hatinya. Ngototnya Ayu untuk tidak mencantumkan nama Angie kini terbukti sudah. Pasalnya, Ayu lebih memilih nama belakang ayahandanya di belakang nama anaknya yang diberi nama Bilkis Humaira Rozak. Tidak adanya nama Hendarso yang merupakan nama belakang Angie, kabarnya membuat Angie geram dan emosi. Faktornya adalah darahku kan kental banget. Ada pengentalan darah, jadi walaupun hamil dan aku tidak ketahui ini dari dulu. Keterpurukan yang pernah dirasakan oleh Wenda serta Ruben pasca kegagalan mereka memiliki buah hati ternyata dirasakan pula oleh istri anak Hermansyah, Ashanti. Perjuangannya untuk bisa segera memiliki momongan mesti mereka lalui dengan tetesan air mata juga darah. Sebenarnya, tanda-tanda jika Ashanti berbadan dua sebenarnya telah ia rasakan. Namun apa daya, pengentalan darah dalam tubuhnya diduga menjadi penyebab ia mengalami keguguran sebanyak 3 kali. Namun, mengapa Anang menganggap jika kegagalan ini justru untuk mendekatkan hubungan Ashanti dengan dua anaknya? Kecewa pasti ada, sedih pasti ada. Siapa sih orang yang mau udah berharap gitu. Cuma alhamdulillah aku tuh ada anak-anak yang kadang mengalihkan sedikit perhatian aku untuk ke momongan gitu loh dalam Itu perjuangan, butuh air mata, butuh darah. Apakah kemesraan ini masih harus diuji dulu? Kayak aku bikin lagu, terus terang waktu yang 2 bulan kemarin lagu udah 3 lagu untuk anak udah aku siapkan. Tapi belum. ada lagi. Kenapa belum? Ya ini semua kan kehendak. Aku bilang, ya wes. Allah itu luar biasa. Allah itu maha. Dia yang mengatur kita. Setidaknya sudah 20 dokter yang Ashanti temui selama ia bermasalah pada kandungannya. Kini, di antara penantian panjangnya, sebuah formula bagi penguat rahim serta janinnya telah dipersiapkan. Jika kelak Ashanti dinyatakan hamil, ia harus siap menerima suntikan selama 9 bulan di perutnya. Lantas, sanggupkah Anang melaksanakan anjuran dokter yang mengharuskan dirinya langsung untuk menyuntik Ashanti? Begitu hamil selama 9 bulan aku harus disuntik setiap hari sama dia. Ya. Ya tapi ini benar. Harus disuntik di bagian perut karena harus setiap hari. Jadi suaminya nanti diajarin gimana nyuntik perutnya supaya darahnya encer selama 9 bulan supaya bayinya lancar. Gitu ya, makanya tugas kita ya bikin anak coba terus sehat, makan yang sehat, minum vitamin. Ya kalau memang dikasih lagi, insya Allah mereka kan semua itu nggak bisa dipaksa kan. Wah ini kayaknya jadi nih bulan depan ya nggak tentu gitu. Lagi kita usahakan yang kita alami bahwa kamu udah berapa kali sih lepas? Tiga kali. Itu juga bukan hal mudah buat kita untuk menelaah. Kita usaha, kita ikhtiar. Jadi terus. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita mau terima saat memiliki kekuatan sabar sampai di mana. Aku selalu bilang Allah itu punya jalan yang kita tidak akan pernah tahu. Yang penting adalah kita harus sabar. Kegagalan untuk bisa segera menimang bayi pernah dirasakan juga oleh pasangan Denny Cagur dan Shanti. Tahun 2013 lalu menjadi tahun terberat bagi pasangan yang telah diberi momongan 1 orang anak ini. Bagaimana tidak, di saat ia dan Denny tengah berencana ingin memberi seorang adik bagi putra sulungnya yang kini telah berusia 5 tahun, Shanti pun mengalami keguguran. Ironisnya, dalam waktu kurun 1 tahun, Shanti mengalami 2 kali keguguran. Mungkinkah penyebab keguguran Shanti berkaitan dengan kesibukan Denny sebagai komedian? Nama momongan sih ada. Sebenarnya rencana dari 3 tahun sebelumnya tuh udah pengen banget punya adik kayak Abi. Sebetulnya sebelumnya aku pernah juga hamil, tapi belum rezeki
ya nggak jadi punya adiknya. Mungkin juga ya karena fisik suami, capek gitu ya mungkin. Tapi kalau misalkan ini kan dia sesibuk apapun dia pasti selalu pulang ke rumah. Tapi mungkin karena waktu istirahatnya yang kurang jadi ya bisa jadi sih mungkin aja. Tidak muluk-muluk memang bagi Denny dan juga Shanti jika sekarang ini keduanya kembali berharap untuk bisa memiliki seorang anak. Pundi-pundi yang telah dikumpulkan Denny sebagai komedian barangkali bisa menjadi alasan mengapa pasangan ini mulai fokus untuk melakukan sejumlah program demi terciptanya si jabang bayi. Di program mulai konsul-konsul sama dokter, mulai minum-minum obat apa yang bikin biar hormonnya lebih ini gitu. Nah makanya badannya jadi tambah melar. Nah, salah satunya ya dengan konsul dengan dokter, mulai ikut program dari mulai program kalender sampai program ada obat yang harus diminum apa segala macam. Ya kita ikutin aja, kita lihat hasilnya nanti. Kadang akunya yang, aduh papi mami pengen punya anak lagi nih. Ya udah kata dia. Dulu waktu awal-awal, papi mami pengen punya anak lagi deh gini-gini. Ya udah lepas KB-nya. Dulu aku sempet KB kan, akhirnya lepas KB terus sempet hamil, gagal gitu kan. Tapi dia terus kasih support gitu tuh. Awalnya anaknya ditanya belum mau gitu ke Abi mau punya adik enggak gitu. Kalau sekarang dia udah minta malah udah minta karena mungkin ngelihat temen-temennya seumuran dia udah ada adik-adiknya gitu. Jadi mami kakak mau punya adik, kakak nanti kalau udah ada adik malah udah pikirin kemana, nanti kalau udah ada adik kakak mau jagain adiknya, nanti kakak mau tidur sama adiknya. Dibutuhkan perjuangan serta kesabaran untuk bisa menyandang gelar sebagai orang tua. Penantian panjang Titi Kamal dan Christian Sugiono sepertinya berbuah manis. Bertahun-tahun mereka menikah, akhirnya di penghujung tahun 2013 lalu, seorang bayi mungil bernama Arjuna lahir dari rahim Titi Kamal. Ibarat candu, pengalaman melahirkan membuat pasangan ini lupa akan perjuangan mereka selama bertahun-tahun dalam memperoleh anak. Dan kini, di saat Arjuna berusia 2 bulan, Titi dan Christian bersiap untuk bisa memiliki anak kedua. Gue sebelum punya anak, urusan anak kecil tuh kayak agak males urusan lah gitu ya. Tapi beda lah kalau udah punya anak sendiri ya. Berapa anak sedikasinya aja deh. Kita sih pengennya sebenarnya 3, cuma ya sedikasinya gitu. Yang penting ini fokus dulu, tapi nggak nutup kemungkinan. Jadi nggak ditahan sama sekali. Jadi begitu dapat alhamdulillah banget gitu. Perlahan tapi pasti, kira-kira inilah yang bisa menggambarkan soal upaya Ayu Ting Ting yang belum juga mau membuka secara jelas sosok buah hatinya. Ngototnya Ayu untuk tidak mencantumkan nama Angie kini terbukti sudah. Pasalnya, Ayu lebih memilih nama belakang ayahandanya di belakang nama anaknya yang diberi nama Bilkis Humaira Rozak. Tidak adanya nama Hendarso yang merupakan nama belakang Angie, kabarnya membuat Angie geram dan emosi. Bahkan bukan tidak mungkin kuasa hukum Angie akan membawa persoalan ini ke ranah hukum. Tapi sayang, Angie lebih memilih sembunyi di belakang kuasa hukumnya perihal kegusarannya ini daripada berbicara secara langsung. Yang hanya ingin dia melihat di akte kelahirannya sama surat dari rumah sakit itu, karena itu suatu keharusan ditulis nama orang tua. Karena itu nggak bisa, karena setiap rumah sakit pasti ditulis nama orang tua siapa. Tapi di sini kok mirip nama kakeknya gitu loh. Kalau memang ditulis nama bapaknya itu adalah benar nama dia, tapi nama anaknya dikasih Rasa, itu nggak apa-apa. Tapi kalau nama anak bapaknya ditulis bukan Hendarso, ya itu baru apa-apa. Kalau namanya beda, itu yang kita akan pikirkan apakah aspek ada pidananya atau tidak. Reaksi Angie pasca mengetahui jika namanya tak dicantumkan di belakang nama anaknya ditanggapi enteng oleh Ayu Ting Ting. Bahkan ia tidak ambil pusing soal kabar yang menyebutkan jika upayanya ini kelak akan membawanya ke jalur hukum. Terserah, dia mau bilang seperti apa terserah. Silah.
Untuk apa saya melibatkan? Bapak yang seperti apa dulu yang saya harus libatkan namanya? Hah? Saya tanya Ibu. Ketawa aja kalau mau dipidanain, wong saya ibunya, kok aneh deh kamu ini.